kitab Sulamut Taufik di sini dinyatakan bahwa penguatannya wa mahabbatullahi wa kalamihi, ketika yang harus kita lakukan adalah semata-mata harus kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten, kalau definisi cinta kita sama Allah, kira-kira cinta kita tuh sampai di mana sih? Kalau ibu mencintai suaminya, ataupun mungkin suaminya mencintai ibu, pasti apa bu? Satu, sering menyebutnya. Yang kedua, sering mengingatnya. Yang ketiga, apa bu? Sering membelanjakan. sering belanjain ya. Ya, saya ulangi, ketika kita mencintai seseorang, ibu mencintai suaminya, suami mencintai ibu, pasti di sana satu sering apa bu? Tadi ulangi, sering menyebutnya, sering mengingatnya, dan yang ketiga adalah pasti kita akan menutupi segala kekurangannya, betul? Ya, pasti itu akan segala kita tutupi kekurangannya. Seperti halnya, ya. Ibu dan bapak sekarang ya di sini usianya rata-rata mungkin sekitar 12 tahunan. Pernikahan. 12 tahun pernikahan ya. Kurang lebih saat ketika mungkin dulu ya, ketika ibu ya sebelum pernikahan pastilah ya, ketika wajahnya mungkin tidak ada kerutan ya. Badannya masih aduhai. Ya, ya, mungkin ketika dulu ibu melihat bapaknya masih ganteng dan lain sebagainya, ya belum ada perubahan, perutnya belum apa namanya, bunga, belum bunga, tumbuh di tengah, gitu ya. Nah saat itu, ya, saat sekarang kalau kita sudah mencintainya dan apalagi sampai kita menyayanginya, maka kita tidak akan melihat semua itu. Bukan mata, salah tuh kan jadinya. Ayo, bukan alis berukir, bukan bibir bergincung, yang kudambakan gadis yang punya malu. Ya, dulu mungkin bapak melihat itu, tapi saat ketika kita cinta kita kepada manusia, pasti kita akan menutupi kekurangan itu semua. Kenapa? Karena apa nama cinta apalagi sekarang mah sudah banyak yang kita lakukan, banyak kita berjalan bersama, beribadah bersama dan lain sebagainya, maka semua kekurangan itu kalau untuk saat ini kita akan ditutupinya. Begitupun saat ibu-ibu melihat bapaknya. Ya, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Ya duit kan? Kata bapaknya punya duit. Ya. Ya kenapa? Karena punten kalau lihat harta, jabatan semuanya akan hilang. Ya, ibu mungkin dulu melihat hartanya ada itu akan hilang. Tetapi mudah-mudahan ketika semuanya kita atas berdasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua itu tidak akan menjadi patokan bagi diri kita. Kenapa? Karena cinta karena gincu cucu akan segera layu, cinta karena dasi sisi akan segera basi, ya kan? Nah, semuanya akan hilang, ya. Maka kita semuanya fi mahabbatillah. Maka landasannya ketika kita sama manusia pun dasarnya adalah mencintai karena Allah Subhanahu. Kalau sudah dasarnya cinta karena Allah,
ya. Kalau sudah kita landasannya karena Allah, maka semuanya ketika saat susahnya, saat bahagia, tetap kita inginnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat ibadah, nggak bakal ada masalah galau-galau. Ya nggak Bu? Nggak bakal ada galaunya. Kenapa? Karena pokoknya mah cintai aku, sayangi aku. Masya Allah. Ya, jadi ketika kita mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu, insya Allah mudah-mudahan kita fi mahabbatillah. Ketika kita mencintainya, semua itu adalah karena landasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat apa yang ditakdirkan kepada kita, maka semuanya dasarnya itu adalah Allah sedang memperjalankan kita dengan takdir kita. Tidak ada satupun, boleh bagian saya yang bicara, ya, tidak ada satupun ketika diri kita, ya, apa yang ditakdirkan kepada diri kita itu bukan dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semuanya itu adalah dasarnya Allah sedang memperjalankan diri kita dengan takdir kita. Ya, maka saat apapun yang terjadi kita tetap, oh ini adalah takdir Allah. Oh ini adalah perjalanan Allah yang sedang diberikan kepada kita. Saat kita merasa bahagia, saat kita merasa kecewa, saat diri kita mungkin sedang galau dan lain sebagainya, kita tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu, ya, kalau kita ingat atas takdir Allah, atas perjalanan Allah yang diberikan kepada kita, maka ketika diri kita, insya Allah, maka diri kita ada tatmainnal qulub, akan merasakan ketenangan hati kita. Ya, nggak bakalan kita ada ngedumelnya, ya nggak Bu? Nggak bakalan ada yang ngomel-ngomelnya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketika setelah mahabbatillah, mencintai Allah, maka ketika diri kita mencintai kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, apapun yang Allah larang terhadap diri kita, maka kita senantiasa mencintainya. Contohnya, punten, ketika dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kata Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam yang sempurna. Ya, masuk ke dalam Islam yang sempurna. Ketika diri kita diperintahkan oleh Allah, harus kita memasuki Islam dengan kita mengamalkan semuanya dengan keislaman yang sempurna, maka disinilah diri kita, apapun yang Allah perintahkan, maka kita akan terus mencintai. Contoh, punten, ketika diri kita Bu diperintahkan oleh Allah menjauhi ijtanibu katsiran minadh-dhon, masalah prasangka aja. Ya, ini mungkin saya sering ulang. Ketika diri kita masalah prasangka, Allah kan memerintahkan ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah masalah prasangka itu. Kira-kira Bu, kita sering tidak melakukan masalah prasangka ini terkadang sesuai inginnya, sesuai dengan hati kita, atau memang sesuai dengan keinginan Allah? Halo? Sesuai maunya biasanya, inginnya sesuai dengan diri kita atau sesuai dengan keinginan Allah? Harusnya kan begini. Harusnya kan pengennya seperti ini. Contoh, punten. Ibu ada orang, ya, ibu ada orang nih, tetangga ibu lagi berpapasan dengan ibu. Ketika berpapasan, orang itu cemberut. Orang itu cemberut. Apa yang kita lakukan? Kita senyum. Ternyata orang itu nggak balas senyum kita. Kira-kira ibu ngedumel nggak Bu? Kan saya sudah senyum. Kenapa orang itu tidak senyum? Betul begitu, betul? Ya.
Kayaknya pengalaman pribadi. Bukan curhat. Ya, saat diri kita kan maunya ketika kita senyum dibalas dengan senyum. Ketika kita berbuat baik harusnya orang balas dengan punten. Kalau semuanya inginnya sesuai dengan hati kita, dunia ini nggak bakal seru. Iya nggak? Nggak serunya kenapa? Nggak ada tantangan. Oh, sesuai dengan keinginan saya. Coba ketika kita senyum, orang itu cemberut. Oh, ternyata kalau kita senyum, terus orang lain cemberut itu nggak enak ya. Iya nggak Bu? Oh, nggak enak ya, maka saya jangan lakukan itu. Betul? Pembelajarannya seperti itu? Ya, maka saya jangan sampai melakukan orang lain yang lakukan kepada kita, maka itu tidak mengenakan. Ya, bukan berarti oh si Eta mah mungkin benci sama saya, oh mungkin si Eta mah nggak suka sama saya, padahal mah mungkin dia lagi mikirin cicilan. Ya, dia cemberutnya, oh mungkin punten dia lagi nggak pakai kacamata, nggak lihat kita senyum. Betul nggak? Kalau kita seperti itu, punten, nggak bakal ribet Ibu, punten. Ya, nggak bakal ngomel, nggak bakal ribet. Pengalaman suaminya nih kayaknya. Ya, kan yang paling dekat dengan mulut saya suami saya dan telinga saya. Nah, masya Allah, ketika diri kita punten, terkadang Bu, kita akan capek ketika memikirkan perilaku orang lain terhadap diri kita. Yakinlah bahwa diri kita mencintai kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang Allah memerintahkan bahwa diri kita ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ijtanibu, jauhilah katsiran, yang banyak. Sudah suruh jauh dan suruh banyak. Berarti harus apa? Jauh banget. Ya, betul? Nah, saat itu prasangka disitulah yang harus kita jauhi. Ini satu contohnya, kita harus mencintai kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saat diri kita melakukan prasangka itu, seandainya prasangka kita salah dan terucap oleh diri kita, maka akan menjadi fitnah. Nauzubillah. Tetapi saat prasangka itu benar dan kita ucapkan, maka itu menjadi ghibah. Dosanya sama-sama dosa. Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar lebih kejam dari pembunuhan. Bagaimana dengan ghibah? Walahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ketika orang yang ghibah sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Sama-sama menjijikan, sama-sama dosanya besar. Nauzubillah. Maka pantas Allah memerintahkan ijtanibu katsiran minadh-dhon. Maka kita di sini apapun ayatnya yang Allah perintahkan kepada kita, mudah-mudahan kita berusaha agar mencintai apa yang memang Allah perintahkan kepada kita. Dan saat Allah melarang kepada kita, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Ibaratnya gini Bu, Ibu beli handphone terbaru, ya, Ibu beri Apple terbaru lah, merek Apple terbaru contohnya seandainya. Jangan merek Apple, nangka. Ya, di situ ada panduannya. Ya, panduannya, cara pengaturannya, cara pemakaiannya dan lain sebagainya. Ibu nggak baca panduannya. Pokoknya nama kumaha uing kumaha saya mau gunain seperti apa. Orang ini handphone saya yang baru. Kira-kira cara ngecasnya kita nggak teratur, cara pengaturannya kita nggak pakai dan lain sebagainya. Kira-kira itu handphone akan awet atau akan awet atau cepat rusak? Cepat rusak. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan. Atau ibu berobat kepada dokter, ya, ibu minum obatnya sesuai dengan keinginan ibu. Ya, disuruhnya 1 hari 3 kali, ibu makannya sehari 7 kali. Yang ada apa? Overdosis, betul? Kata dokternya nggak boleh lebih dari 3 kali. Kita ngelakuin. Kira-kira selamat atau maut?
secara zahir itu pasti kita akan mati, gitu ya. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan aturan. Begitupun dalam hidup kita, Al-Quran adalah pedoman kita. Kalamullah adalah pedoman kita. Saat diri kita mengamalkan walaupun satu ayat, berikhtiar bagaimana mencintai kalamnya Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah mudah-mudahan Allah pun akan mencintai kita. Amin insya Allah. Melanjutkan kajian tadi ya, bahwa kita adalah harus mencintai Allah, mencintai kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah wa sahabati dan para sahabatnya, wa ali dan keluarganya, wal ansori was salihin, dan juga sahabat Ansor ya, dan juga orang-orang solih. Nah, wa qala sayyiduna Abdullah ibn saya pengennya gantian ya. Kalau enggak saya kasih mic satu-satu. Wa qala sayyiduna Abdullah ibn Alawi Al-Hadad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabina Sahihul Diniyah. Syekh Alawi Al-Hadad mengatakan dalam kitab Nasaihud Diniyahnya, ma ma'nahu wa hadha awsafun yajibu ayyatahalla biha wa yattasifa biha kullu mu'minin. Bahwa mengatakan dalam kitab Nasaihud Diniyahnya ya, bahwa semua ini adalah yang harus sifat-sifat yang harus menghiasi setiap orang mukmin. Ada beberapa sifat yang harus menghiasi orang mukmin. Wahia qauluhu, yaitu mengatakan pendapatnya bahwa ayyakuna khasyi'an, bahwa orang mukmin itu harus memiliki sifat khusyuk. Sifat apa? Sifat apa? Khusyuk. Yang jawab hanya 4,5 orang soalnya ya. Sifat khusyuk. Apa itu khusyuk? Apakah khusyuk itu dalam sholat saja? Kalau khusyuk kita lihat dalam surah Al-Baqarah ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu adalah berat. Ya, sesungguhnya sholat itu adalah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu yang khusyuk? Kita lihat lanjutan ayatnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan juga dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yakin akan berjumpa? Karena tadi dikatakan nikmat yang paling besar itu adalah berjumpa dengan Allah. Tidak semua orang yang kembali, tidak semua orang yang meninggal itu bisa berjumpa dengan Allah. Illal khasyiyun tadi, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk adalah yang yakin bahwa dirinya akan menemui Allah Subhanahu wa taala, akan berjumpa dengan Allah. Maka pembelajaran bagi kita bahwa saat diri kita merasa ingin kembali kepada Allah dan yakin ingin berjumpa dengan Allah, maka di sini harus ada batasannya. Ibaratnya diri kita harus membentengi diri kita. Bagaimana dengan membentenginya? Apa yang Allah tidak suka maka kita jauhi. Apa yang membuat Allah suka maka kita laksanakan. Ya. Ketika diri kita menjauhi memang apa yang Allah tidak suka, ya. Ketika diri kita, punten, contohnya yang Allah suka dulu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah?
as-salatu ala waqtiha, yaitu adalah sholat tepat waktunya. Ketika diri kita sholat tepat waktu, maka ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyul amal, dan amal apa lagi yang Allah suka? Birrul walidain, itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Satu saja, dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu, maka ini adalah salah satu diri kita membentengi diri kita agar apa yang Allah tidak suka kita langgar. Tidak kerjakan. Kenapa? Karena ketika kita sholat, saat sholat Allah akan berikan fadilahnya yang terbaik. Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi dengan catatan, tujuan sholatnya satu, dalam surah Toha ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Satu, tujuan sholatnya untuk mengingat Allah. Tujuan sholat bukan untuk melaksanakan lagi. Tujuannya kita memang cinta karena Allah. Kita tujuannya sudah sampai di kebutuhan kita. Kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan sholatnya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika diri kita adalah untuk meminta pertolongan. Kalau sudah dua, niat kita untuk sholat dilaksanakan, tujuannya kita sudah lurus, ya, tujuannya yang dua ini lurus, maka Allah akan berikan fadilah sholat itu. Apa fadilahnya? Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini Allah akan berikan fadilahnya. Kita ketika setelah sholat, Allah akan hindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji apa? Perbuatan munkar apa? Segala sesuatu tadi, kembali lagi, segala sesuatu yang memang Allah tidak suka, maka kita akan dihindarkan. Oh, habis sholat, ketika kita gini, habis sholat, melihat tontonan yang tidak baik akan lewat. Melihat merupakan mungkin pandangan kita akan menjadi tidak baik, maka kita akan jauhkan. Inilah perbuatan yang nahi munkar di sini, yang Allah larang, yang Allah tidak suka, maka kita akan hindarkan. Bukan gini, setelah sholat buka HP, scroll, lihat gosip. Punten, sholat kita berarti belum mendapatkan fadilah sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena tadi tujuan kitanya mungkin yang belum lurus. Saat sholatnya belum betul-betul lidzikri sesuai dengan surah Toha ayat 14. Yang kedua, belum tujuan sholatnya seperti halnya tadi dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Belum betul-betul meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena diri kita ingin mendapatkan fadilah sholat yang terbaik. Janji Allah itu pasti. Ya, kalau janji Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu pasti. Oh, saya mah habis sholat tapi kadang masih emosi. Bukan salah sholatnya, bukan salah Allahnya, tapi kitanya yang belum bisa mengendalikan emosinya. Mungkin tadi tujuan sholatnya kadang kita lupa. Ya, kita lagi melaksanakan sholatnya mungkin lupa tujuannya. Ataukah hanya memang sholat saya hanya sebatas kewajiban saja? Atau sudah mencapai ke kebutuhan, apalagi tadi sholatnya sudah mencapai tingkat syukur. Kalau sudah tingkat ke kebutuhan, kalau sudah sampai di tingkat syukur, maka sholatnya pasti Allah berikan sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka mudah-mudahan diri kita senantiasa bisa mengerjakan apa yang memang Allah sukai, ya, sesuai dengan tadi dikatakan dalam kitab Nashihud Diniyah, ya, yang dikatakan oleh Syekh Alawi Al-Haddad, ya, bahwa kita adalah harus menjadi orang yang khusyuk. Jadi saya katakan ulangi, khusyuk itu adalah orang yang, halo, mau ditutup nih, mau closing. Orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, insya Allah. Maka di sini. Jadi khusyuk itu bukan dalam sholat saja. Ya, kalau dalam sholat, ya itu harus
Tetapi selain sholat pun kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan Allah melihat. Apa yang setiap kita pikirkan Allah sedang melihat. Apa yang kita ucapkan Allah sedang menilai kita. Yakinlah bahwa itu adalah amaliyah dari khusyuk. Biar apa? Biar Allah tidak murka kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Mohon maaf pastinya ada kurangnya, pasti ada yang salahnya, ataupun mungkin kurang yang berkenan di hati ibu dan bapak semuanya. Mohon ridhonya, mohon maafnya, dan mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kita sama-sama amalkan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai akhir hayat kita Allah ridho dengan diri kita, sehingga diri kita mendalam